Kenapa digambarkan kayu penaga? Karena kayu penaga tidak perlu ditempah, saudara. Dipotong-potong. Jadi kalau ada hatimu dipotong, kepotong, ya jangan marah. Kalau ego saudara kena potong, jangan marah. Ya. Apalagi yang seringkali membuat kita marah? Ya paling hanya itu, harga diri dipotong misalkan. Wah, kita sudah marah. Sementara kayu penaga itu, mau dipotong apapun tetap bisa dipakai. Dan itu sudah naturnya kayu. Mau dipotong kecil dalam potongan panjang, potongan pendek, potongan melingkar, pasti bisa dipakai, saudara. Pasti masih bisa dipakai. Hanya seringkali kita yang merasa nggak bisa dipakai, atau memang kamu nggak mau pakai saya. Nah gitu. Udah perasaan itu udah berkecamuk. Tuhan sudah membuat natur kita ini manusia. Sebenarnya untuk apapun kita bisa dipakai. Haleluya. Bisa, saudara. Cuman karena kita banyak pilih-pilih tadi. Kita udah gengsi duluan. Tapi Allah membuat manusia itu dengan kemampuan luar biasa. Bisa mengerjakan apapun saja. Saudara ingat tema yang pertama dari kemampuan ciptaan Tuhan. Saya harap saudara tidak lupa di dalam Kejadian pasal yang ke-11. Bukankah ini sebuah tema yang tema besar dalam Alkitab tentang kemampuan manusia, atau sekarang kita sebut dengan istilah kompetensi. Oh, Allah itu membuat manusia dengan kompetensi. Kejadian 11 ayat yang ke-6. Kejadian 11 ayat 6. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini baru permulaan usaha mereka. Baru permulaan, saudara. Mengenal bahasa yang sama itu baru permulaan. Seorang anak, bahasa apa yang dia kenal pertama? Bahasa ibunya. Itu baru permulaan. Nanti dia sekolah, dia mulai kenal bahasa-bahasa lain. Bukan hanya bahasa dalam pengertian tugasnya, bukan. Tapi bisa saja dia belajar lebih dari satu bahasa. Tadinya cuma bahasa ibu, bahasa Indonesia. Lama-lama dia bisa belajar bahasa lain. Dia bisa belajar bahasa Inggris. Dia bisa belajar bahasa Mandarin. Ayat ini sebenarnya perspektifnya ke sana. Makanya Tuhan bilang ayat 6-nya, kita ulangi lagi, Kejadian 11 ayat 6. Dan mereka ini satu bangsa dan dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini baru permulaan usaha mereka. Jadi awal manusia itu memang bisanya satu. Bisanya cuma itu. Ya gak apa-apa, ini baru permulaan. Tapi yang jelas Allah membuat manusia itu untuk bisa melakukan apapun. Walau cuma satu, gak apa-apa. Tapi lihat selanjutnya. Mulai dari sekarang. Apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Hebatnya. Awalnya memang cuma tahu itu. Awalnya. Itu natur manusia, saudara. Dia datang cuma tahu nangis. Umur 1 tahun ke bawah. Mau minta apa-apa juga harus nangis. Bahasnya cuma itu taunya. Gitu. Masa kita mau marah kepada anak yang baru umur kurang dari 2 tahun kalau nangis? Ngomong dong, minta apa? Mama gak jelas nih, ya cuma tahu nangis. Gak ada lagi bahasanya. Itu baru permulaan. Maka dalam hidup manusia, kalau orang bilang saya tuh gak bisa apa-apa, bohong dia, saudara. Ini pembohong besar. Paling tidak pasti dia bisa bikin satu saja pekerjaan. Kalau sampai betul-betul gak bisa, masa bikin rusaknya gak bisa? Ngerti maksud saya? Bohong besar. Saya gak bisa apa-apa. Bikin rusak bisa gak? Ngerti maksud saya ya? Manusia itu gak ada yang gak bisa bikin apa-apa. Makanya Tuhan betul bilang, ini baru permulaan. Tapi mulai dari sekarang, artinya dalam perkembangan. Puncaknya apa? Manusia itu bisa melakukan apa saja. Bahkan yang mereka rancangkan pasti berhasil. Saudara lihat bahwa Allah menciptakan manusia dengan kemampuan luar biasa. Makanya kenapa kayu dipakai.
Kayu memang tidak ada harganya. Manusia ini nggak ada harganya kita. Kita jadi berharga karena pekerjaan kita. Setuju nggak? Siapa kita ini? Kan hidup kita ini datang dari Tuhan. Tapi dunia menilai kita tidak langsung, saudara, ke Tuhan. Tuhan, berapa nilai orang ini? Dan memang tidak ada jalur percakapan untuk meminta penilaian dengan Tuhan. Kita ini menjadi bernilai itu karena pekerjaan kita. Kita menjadi penting bagi orang lain karena pekerjaan kita.